Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel English with Pearl. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai English syntax. Kita akan membahas mengenai apa sih pengertian sintaks, kemudian materi apa yang dibahas di dalam English syntax, dan materi lainnya yang berhubungan dengan sintaks. Materi kali ini akan terbagi dalam beberapa bagian. Dan untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang apa itu pengertian sintaks. Pengertian sintaks menurut para ahli adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam bahasa, atau mungkin kita bisa mempersingkatnya. Sintaks adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana suatu kata itu dapat terbentuk. Kemudian menurut ahli, menurut Striker dan Tarigan, mengatakan bahwa sintaks adalah telaah mengenai pola-pola yang diperlukan untuk menghubungkan kata menjadi kalimat. Dan menurut Mulyono, menegaskan bahwa sintaksis adalah studi kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, yakni frasa, klausa, dan kalimat. Jadi sederhana ya sebetulnya sintaks itu. Menurut para ahli adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana hubungan antar kata dengan kata dan bagaimana kata itu dapat dibuat atau disusun menjadi lebih besar, menjadi frasa, klausa, atau kalimat. Materi dalam English syntax itu terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah classification of words atau bagaimana klasifikasi kata, kemudian phrase atau prasa, clause atau klausa, sentence atau kalimat, and grammatical function. Oke, kita lanjut akan membahas mengenai classification of words. Classification of word itu dibagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah class word dan yang kedua adalah function word. Jadi sebuah kata itu dilihat dari kelasnya dan dilihat dari fungsinya. Pada video YouTube kita kali ini, kita akan fokus dulu membahas mengenai class word. Yang mana class word itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah noun, verb, adjective, kemudian adverb. Dan untuk function word itu terdapat cukup banyak, ada determiners, auxiliaries, intensifiers, preposition, conjunction, dan question word. Untuk video kali ini kita akan fokus dalam class words dulu ya. Untuk function word kita akan bahas di video yang terpisah. Yang pertama adalah noun. Apa itu noun? Oke, di sini ada definisi. Noun is a word which is used to denote a person, a concrete or abstract entity, or a place. Jadi, noun itu adalah sebuah kata yang biasanya digunakan untuk menyatakan seseorang atau suatu barang konkret, atau bisa jadi sebuah tempat. Seseorang tuh bisa jadi seperti misalnya nama Ibrahim atau Monica, atau bisa jadi benda konkret atau benda abstrak seperti misalnya di sini contohnya fork, garpu, kemudian field, lapangan, truth, kenyataan, dan lain sebagainya. Dan noun juga bisa itu merupakan sebuah tempat. Contohnya ini ada office, kantor, garden, railway station, seperti itu. Jadi sederhananya noun adalah kata yang menunjukkan kata benda atau nama sebuah benda. Di bawahnya lagi kita punya contoh, ada house, rumah, computer, student, lake, science, John, dan lain sebagainya. Teman-teman
bisa kasih contoh kata yang merupakan noun itu apalagi? Kalau ada boleh tulis di kolom komen ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai verb. What is verb? A verb is a word that describe an action, state of being, or occurrence. Nah, jadi di sini dijelaskan ya kalau misalnya verb itu adalah sebuah kata yang menjelaskan sebuah aksi, sesuatu yang ada atau sesuatu yang terjadi. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Ada action yaitu aksi, suatu aksi. Contohnya jumping, itu loncat. Itu kan sebuah aksi ya, sesuatu yang dilakukan. Kemudian state of being, sesuatu yang ada seperti be, exist, and stand. Itu merupakan verb. Kemudian occurrence atau sesuatu yang terjadi. Contohnya dari kata happen and become. Jadi simple ya, sebetulnya kata kerja itu adalah verb atau verb itu adalah kata kerja. Di bawah juga ada contoh-contoh katanya. Contohnya adalah go, pergi, eat, makan, stand, happen, and become. Teman-teman mungkin punya contoh kata-kata yang lain yang merupakan verb. Kalau ada, tulis di kolom komen ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai adjective. Apa sih adjective? The simplest definition of an adjective is that is a word that describe or clarifies a noun. Jadi, sederhananya adjective adalah suatu kata yang menjelaskan noun. Jadi, bagaimana noun itu? Nah, adjective describe noun by giving some information about an object size, shape, age, color, origin, or material. Jadi, adjective itu menjelaskan noun atau kata benda dengan berikan informasi lebih atau beberapa informasi tentang misalnya objeknya itu ukurannya, bentuknya, umurnya, warnanya, atau bahkan materialnya. Dari segi kata nih, kata yang merupakan contoh dari adjective ini ada heavy, difficult, expensive, soft, and fast. Kemudian kita lihat biar lebih mudah untuk memahaminya, kita lihat contoh dalam sebuah kalimat. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar dengan sebuah kalimat beautiful woman. Nah, beautiful adalah contoh dari adjective dan woman adalah noun. Jadi adjective beautiful di sini itu bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih mengenai si woman. Jadi menjelaskan bahwa this woman is beautiful. Perempuan ini itu cantik. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya difficult test. Difficult merupakan adjective dan test adalah noun. Seperti itu. Dan yang terakhir ada expensive jacket. Expensive menunjukkan yang berarti mahal dan jaket adalah jaket. Jadi jaket ini tuh mahal. Kayak gitu. Jadi sederhananya adjektif adalah kata sifat yang seringkali digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih mengenai noun. Dan yang terakhir adalah adverb. Apa itu adverb? Adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, dan lain sebagainya. Jadi, dari definisi ini dijelaskan bahwa adverb adalah suatu kata atau frasa yang mengubah atau menjelaskan adjektif, kata
kerja atau adverb, dan mengekspresikan hubungan antara tempat, waktu, penyebab, atau misalnya suhu, dan lain sebagainya. Nah, dapat disederhanakan lagi, jadi adverb itu biasanya digunakan untuk menjelaskan verb, untuk menjelaskan kata kerja itu bekerja seperti apa. Contohnya nih, ada contoh-contoh katanya: slowly dengan pelan-pelan, carefully dengan hati-hati, sometimes kadang-kadang, often and suddenly. Nah, mari kita lihat contoh dalam sebuah kalimat. Example in sentence. The company performed better this year. Nah, the company ini berfungsi sebagai noun, and perform ini berfungsi sebagai verb atau kata kerja, dan better this year itu berfungsi sebagai adverb karena dia menjelaskan how the company perform, bagaimana perusahaan ini performnya itu seperti apa, kayak gitu. Dan dia jelaskan bahwa dengan adanya adverb ini kita dapat mengetahui that the company perform better this year than last year, kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, contoh yang kedua ada I can't sleep at night. Nah, di sini I itu berfungsi sebagai noun, kemudian I cannot itu sebagai verb. Cannot sleep sebagai verb, dan at night itu sebagai adverb yang menjelaskan kapan nih dia gak bisa tidur gitu. Dia tidak bisa tidur itu pada malam hari, seperti itu. Jadi adverb itu digunakan sebagai kata keterangan dalam sebuah kalimat. Pada slide terakhir ini, teman-teman dihadapkan dengan sebuah tes. Pada tes kali ini diharapkan teman-teman bisa menentukan yang manakah kata-kata pada slide ini yang merupakan noun, verb, adjective, ataupun adverb. Untuk jawabannya silahkan jawab di kolom komen ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video YouTube kali ini. Semoga materi yang telah dibahas dapat memberikan manfaat, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris di dalam materi sintaks. Sampai ketemu lagi di materi bahasa Inggris selanjutnya. See you next video.